Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du, faya ikhwanal muslimin, usini wa iyyakum bitaqwallah bihaqqit taqwa. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Rawahu Muslim. Hadirin saudara-saudara seiman, hadirin yang hadir di masjid saat ini, senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah telah memberikan kekuatan, kesempatan, sehingga pada saat ini kita dapat berduduk bersama-sama di masjid Allah, di rumah Allah, untuk kita bermunajat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai awalan khutbah, kita senantiasa mengingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari, tiada lain yang harus kita tingkatkan setiap saat, yaitu kemantapan iman. Dengan kemantapan iman, maka takwa kita kepada Allah akan semakin meningkat. Sebab takwa adalah buah daripada iman itu sendiri. Sedangkan takwalah yang akan mengantarkan kita, menyertai kita hidup sukses, selamat mulai dunia dan akhirat. Maka mari kita selalu bersama-sama berusaha untuk memperdalam, memperkokoh iman dan menambah tingkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwanal muslimin rahimanallah, Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung, atau sungguh benar-benar sukses siapa yang telah menggait hidayah dari Islam atau berislam. Hadirin ikhwanal muslimin rahimanallah, termasuk hari ini, saat ini, tanpa kedalaman iman dan Islam kita kepada Allah, rasanya kita tidak mungkin mau hadir di tempat yang mulia ini.
Ikhwanal muslimin rahimanallah. Kedua, waruziqa kafafan, dan diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang cukup. Dalam riwayat lain redaksinya wa kana rizquhu kafafan. Kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang diberi Allah rizki secara cukup. Hadis ini tidak menyatakan rizki banyak, tapi rizki yang cukup. Hidup tidak kekurangan, tapi juga tidak berlebih-lebihan, cukup. Apapun yang telah diterima itu cukup. Hadirin jamaah yang saya hormati, dalam hadis lain ada yang menyatakan qala Rasulullah min fiqhir rajuli rifquhu fi ma'isyatihi. Kecerdasan, kefahaman, kepintaran seseorang itu diukur kefahamannya menghadapi hidup di dunia, menghadapi kehidupan sehari-hari. Faham dalam arti sebenarnya sehari-hari ini kita butuhkan ataukah yang kita inginkan yang diprioritaskan. Kalau toh kita memohon kepada Allah, yang dimohon itu apakah yang dibutuhkan ataukah yang diinginkan? Hadirin sidang Jum'ah rahimanallah, tentunya kita bisa membedakan antara sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu kehidupan yang kita butuhkan. Kalau kita bicara soal keinginan manusia tidak akan pernah ada habisnya. Punya apapun pasti masih ingin yang lain. Itu manusia. Keinginan memang tidak ada batasnya. Tapi kalau kita pandai-pandai untuk memilih dan memilah mana yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, insya Allah berbeda orang yang hanya memohon, meminta dan mencari yang dibutuhkan saja. Berbeda lagi dengan orang yang selalu mengejar keinginan. Orang yang selalu mengejar keinginan sulit rasanya untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin keinginan manusia itu pasti terkejar semuanya, tidak mungkin. Ada yang tidak. Maka dari itu kita lihat orang yang serba kurang, orang yang suka korupsi misalnya, apakah mereka kekurangan? Apakah mereka tidak cukup? Lebih dari cukup. Hanya keinginannya saja yang tiada terbatas. Gaji dinaikkan tetap saja kurang. Kalau bicara soal keinginan, punya satu ingin dua, punya tiga ingin 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka
Orang yang seperti ini kebalikan daripada qad aflaha, kebalikan dari kata bahagia, kebalikan dari kata sukses, kebalikan dari kata beruntung, celaka. Dengan rasa kurang dan kurang karena keinginannya ada yang belum terpenuhi, maka akan timbul berbagai hal yang jahat, yang jelek. Ya korupsi, paling tidak akan merasa tersiksa dirinya. Hatinya akan tersiksa apabila melihat tetangga, saudara, teman, kanan kirinya mendapat sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan tersiksa, hatinya tidak akan bahagia. Maka tepat kalau Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan. Coba kita renungi dalam diri kita masing-masing. Sebetulnya setiap hari itu kita mengejar keinginan ataukah mengejar kecukupan? Hadirin rahimakumullah. Berikutnya yaitu orang yang wa qanna'ahullahu bima atahu. Allah memberikan rasa puas, Allah memberikan rasa senang, cukup saja sudah senang. Terkenal kita sering mendengarkan yaitu qanaah, bahasa Jawa kita teriman, cukup. Dengan ini maka untayan syukur terhadap Allah insya Allah setiap hari akan diucapkan. Tapi dengan merasa kurang, dengan kata lain tamak, akan muncul berbagai hal yang jelek, baik terhadap Allah maupun terhadap saudara, teman, tetangga, dan seterusnya. Maka ada seorang ulama mengatakan at-tama'u majnunun. Orang tamak itu sebenarnya itu gila, tidak menyadari bahwa dia sudah melenceng pikiran. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbika. Apa to ya wong-wong iku sing bagi, sing ngandum rahmate Rabb. Berikutnya Allah menetapkan, menegaskan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna, aku yang membagi di antara mereka, membagi ma'isyatahum, kehidupan mereka. Allah yang membagi.
kehidupan kita ada yang A, B, C, D, E dan seterusnya, itu Allah yang bagi. Jadi tidak ada alasan kalau manusia itu kemudian iri dengan yang lain, hasud, tidak ada alasan, karena Allah yang bagi ma'isyatahum fil hayatid dunya, kehidupan sehari-hari itu ada yang saya bikin kaya betul, ada yang tengah-tengah, ada yang kurang, ada yang cukup, itu Allah yang bagi. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din, aku tinggikan, angkat sebagian di atas yang lain. Maksudnya ada yang kehidupannya mapan, betul mapan. Ini bicara soal ma'isyah fid dunya. Ada yang betul-betul mapan, ada yang agak kurang, ada yang cukup saja. Begitu juga profesi. Ada yang jadi tukang, ada yang jadi kuli, ada yang jadi direktur, ada yang jadi karyawan biasa. Allah sudah menegaskan, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Derajatnya dibikin beda-beda oleh Allah Ta'ala. Liyattakhidha ba'duhum li ba'din sukhriyan. Allah menciptakan makhluknya, kehidupan berbeda-beda itu ada rahasianya, merupakan satu ekosistem yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Liyattakhidha ba'duhum li ba'din sukhriyan. Artinya dalam hal bekerja, misalnya juragan pasti butuh kuli, kuli itu pun akan butuh juragan, butuh tukang, pegawai akan butuh juragan, bos akan butuh anak buah, anak buah akan butuh bos. Antara yang tinggi, yang rendah, yang tengah dan seterusnya, masing-masing adalah saling menyokong. Itulah salah satu kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan kita merasa ini dan itu, semuanya itu adalah sudah pembagian dari Allah Ta'ala. Apalagi sampai hasud, apalagi sampai iri dengan tetangganya, tidak ada alasan. Kalau ingin protes, silakan saja protes kepada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan, nahnu qasamna, saya yang membagi, aku yang bagi kehidupan manusia. Silakan protes. Tentunya manusia protesnya terhadap Allah paling banter ya hanya bisa memohon, dikabulkan atau tidak itu adalah wewenang Allah Ta'ala. Maka marilah kita semuanya mulai dan ingat-ingat, jangan kita selalu mengejar keinginan, tapi carilah kecukupan. Carilah kecukupan. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini situasi ekonomi yang sangat sulit membutuhkan itu tadi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaat bagi saya sendiri dan bagi antum para jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Allahumma ya Allah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Wahhab, inna nas'aluka qalban syakiran mutmainnan wa lisanan shadiqan dzakiran wa amalan sholihan maqbulan wa imanan rasikhan stabitan wa arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana barakatim minas samai wal ard ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an